Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ummahat wal akhwat pemirsa Najiyah TV, azillahu wa yakum jami'an. Syukur alhamdulillah kita kembali ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir di rumah Allah dalam rangka kajian yang rutin kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri dan keturunannya, dan juga umatnya yang senantiasa menjalankan agamanya. Ibu dan para akhwat Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Ar-Rasul fi Baitihi, bagaimana Rasulullah SAW di rumah tangganya yang dikarang oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid Nafisullah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas poin tentang tawadu Nabi SAW di rumahnya bersama keluarganya. Ya. Tawadu Nabi SAW, beliau di rumahnya dan bersama keluarganya. Kita lihat di sini menggapai kemuliaan dengan tawadu, ya. Bagaimana tawadu Rasulullah? Tawadu itu artinya merendahkan diri dan bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia menundukkan ketundukan penuh dengan ketundukan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bagaimana tawadu'nya, ketundukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita lihat salah satu hadis yang tentang menunjukkan kemuliaan, ya, tentang menunjukkan kemuliaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa dikatakan oleh beliau? Hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW katakan, "Ma min adimi illa fi ra'sihi hakamah biyadi malakin fa idza tawadha'a qila lil malik irfa' hakamatahu wa idza takabbara qila lil maliki dha' hakamatahu." Di sini ada terjemahannya. Tidak ada seorang Bani Adam kecuali ada di kepalanya hakamah. Ya, hakamah itu seperti tali kekang kuda di tangan seorang malaikat, kata Rasulullah. Jika dia bertawadu, rendah diri, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, ya, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, angkat hakamahnya. Ya, dan jika ia sombong, dikatakan kepada malaikat tersebut, pakaikan hakamahnya. Nah, di sini para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah, ya, apa maksud dari ini? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah, ya, tidak ada satu tujuan di dunia ini kecuali manusia berusaha mendapatkannya. Mereka dikendalikan oleh kecintaan untuk memuaskan tabiat. Ya. Terkadang mereka dalam menunaikannya tidak melihat perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Timbullah setelah itu kerusakan, penyimpangan dan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian Allah mengutus para Rasul yang menyeru kepada tauhid, ya, menyeru kepada tauhid, mereka mengajak manusia untuk berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Ya, ini yang tujuan penting Nabi kita diutus ke dunia ini adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia.
Ya, Rasulullah katakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya ya aku hanya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Maka disinilah ya berbahagilah mereka yang mengikuti petunjuk para rasul dan celakalah orang yang menyelisihi dan meninggalkannya. Ya. Di antara para akhlak para rasul itu adalah menjadi perhiasan orang-orang soleh adalah tawadu, yaitu tawadu itu rendah diri. Demikianlah Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk bertawadu. Ya, maka perintah tawadu ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ya. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 88 para Muhammad, wahfid janahaka lil mu'minin, dan merendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini salah satu sifat yang harus kita miliki, ya, dimiliki oleh Rasulullah, yaitu perintah Allah kepada beliau untuk berendah hati, ya, kepada orang-orang yang beriman, nah, kepada para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi tawadu itu erat kaitannya dengan rendah hati. Bahkan rendah hati menjadi sifat khusus kaum mukminin, ya. Jadi rendah hati itu salah satu sifat kaum mukminin yang harus kita sifati diri kita dengannya. Ya. Bagaimana itu para ummahat? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63 Allah katakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, haunan. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah, ya, tentang sifat mukmin itu, dia itu adalah senantiasa rendah hati, ya, menghadapi berjalan dengan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, kalau pun nanti ada orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang bodoh menyapa mereka mungkin dengan istihza, ya, mungkin dengan cemeh, mungkin dengan menghina atau mencela mereka mengucapkan qalu salama, ya, mereka mengucapkan membalas ejekan itu dengan kata-kata yang keselamatan. Nah, ini ibu-ibu dan para akhwat yang mesti kita lakukan sifat tawadu ini. Ini sifat seorang mukmin dan mukminah yang harus kita pakai dengan itu, ya. Ya, kita harus tawadhu, senantiasa merendahkan diri kita. Juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Nah, ini ibu dan para akhwat sekalian, wa ma tawadhu'a ahadan lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bersifat rendah hati, ya, atau tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatkannya. Jadi kita merendah diri itu akan diangkat derajat kita oleh Allah. Nah, ini tidak terhina orang yang merendahkan diri, bahkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu kunci yang penting kita sifati Nabi kita yang mulia, bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengomentari ayat ini ada hadis ini dua makna. Maksud ini wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'allah itu tidaklah seorang bersifat rendah hati atau tawaduk karena Allah kecuali Allah mengangkatnya. Jadi dikomentari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di dunia. Ya. Dan mengokohkan sifat tawaduknya dalam hati hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di mata manusia. Ini
Ibu dan para akhwat yang mulia Allah, ya. Allah akan meninggikan derajat kita di dunia kalau kita bertawaduk lillah karena Allah, ya. Kemudian Allah akan mengokohkan sifat tawaduk itu dalam hati kita dan kita akan ditinggikan derajat kita di hadapan manusia. Nah, ini kewibawaan, ya. Kewibawaan yang Allah jamin bahwasanya sifat tawaduk itu akan meninggikan derajat kita. Nah, yang kedua adalah pahala nanti di akhirat. Ya, pahala nanti di akhirat. Apa itu? Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya di akhirat disebabkan tawaduknya di dunia. Nah, ini nanti juga orang-orang yang tawaduk di dunia ini merendah diri, ya, dia juga akan diangkat derajatnya di akhirat karena dia memiliki sifat tawaduk di dunia. Nah, karena itu Ibnul Hajj rahimahullah menyatakan, siapa yang menginginkan ketinggian maka hendaknya bersifat rendah hati, tawaduk. Jadi kalau kita ingin dimuliakan, ya, ingin ditinggikan di hadapan manusia, maka pakailah sifat tawaduk, ya, sifat merendah hati. Lawan dari sifat rendah hati itu apa, Bu? Meninggikan tinggi hati, ya, dia. Beda itu. Kalau rendah hati itu dia melahirkan tawaduk. Kalau tinggi hati orangnya sombong. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada dua nanti keistimewaan. Yang pertama ditinggikan oleh Allah derajat kita di dunia ini. Kemudian Allah kokohkan, ya, tawaduk itu dalam hati kita. Dan Allah angkat derajat kita di hadapan manusia. Nah, yang kedua, pahala nanti di akhirat. Allah janjikan kepada orang yang tawaduk di dunia ini, Allah akan tinggikan nanti derajatnya di akhirat. Nah, kemuliaan yang didapatkan dari sifat tawaduk ada beberapa hal. Ada kemuliaan ini Bapak Ibu, ya. Kemuliaan yang didapatkan dari sifat tawaduk ini ada beberapa hal, ya, penyebabnya yang harus kita ketahui. Yang pertama, tawaduk atau rendah diri itu adalah akhlak para nabi dan rasul. Nah, jadi sifat tawaduk itu, merendah diri itu adalah akhlaknya para anbiya, akhlaknya para nabi dan rasul. Jadi rata-rata semua rasul itu sifat tawaduk. Sifat tawaduk ada pada diri mereka. Nah, ini kita sifat kenabian, sifat nubuah. Ya. Jadi Nabi itu berpakaiankan dengan sifat tawaduk. Yang kedua, semua orang menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ya, tawaduk dapat mendatangkan rasa cinta, persaudaraan dan menghilangkan kebencian. Nah, ini Bu, ya. Jadi semua orang pasti sayang dengan orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, dalam pergaulan kita sehari-hari di masyarakat akan nampak mana orang yang congkak, mana orang yang sombong, mana orang yang rendah hati. Mana yang akan dicintai oleh lingkungan? Misalnya kita bertetangga, ada sebuah rumah tangga orangnya sombong-sombong, Bu, ya. Di sampingnya ada orang yang rendah hati. Pasti para tetangga akan senang dan mudah mereka bergaul dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi hendaknya ini kita, ya, berpakaiankan ini. Nah, maka tawaduk itu dapat mendatangkan rasa cinta di antara kita, persaudaraan dan menghilangkan kebencian. Ya. Jadi Ibu dan para ikhwan yang dimuliakan Allah, tawaduk itu akan mendatangkan mahabbah, rasa cinta sesama dan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan. Akan hilanglah rasa benci di antara kita. Nah, maka Nabi SAW bersabda, ya, apa kata Nabi kita tentang ini? Wa innallaha auha ilayya an tawadhu
hatta la yafkhar ahadan ala ahadin wa la yabghi ahadan ala ahadin. Nah, ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, ini kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga dan melampaui batas pada orang lain, pada yang lain. Nah, ini wahyu datang dari Allah langsung, ibu-ibu dan para sekalian, agar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadu, memiliki sifat rendah hati. Nah, dilarang untuk tafakhar, yaitu menyombongkan diri. Nah, berarti sifat tawadu itu adalah sifat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, sifat tawadu itu adalah salah satu menjalankan perintah Allah. Jadi sifat tawadu itu perintah Allah langsung kepada kita, langsung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar disampaikan kepada umatnya, agar umatnya Nabi Muhammad itu memiliki sifat tawadu. Apa dikatakan oleh Allah? Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ya, surah ayat 215. Nah, ini wahfid janahaka, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah Allah langsung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang mengikutinya, terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, Nabi itu adalah merupakan barometer, ya, ukuran akhlak yang dicontoh oleh para sahabat Nabi. Ya. Ini perintah langsung dari Allah. Apa komentar Syekh, ya, Ibnu Utsaimin tentang ini, ibu? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksudnya adalah tawadu karena orang yang sombong melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa. Ya, saya ulang ini. Perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Maksudnya adalah tawadu karena orang yang sombong melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk merendahkan sayapnya dan merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia, ibu. Ya. Jadi kalau orang sombong itu seolah-olah dia tinggi melayang, padahal tidak ada apa-apanya dia, ya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang pantas kita sombongkan, ibu-ibu dan para akhwat sekalian, ya? Oh, cantik, kita masih banyak orang yang cantik, lebih cantik nanti bidadari di surga, ya. Kaya kita, banyak perbendaharaan harta kita, lebih banyak orang yang kaya, lebih kaya korun, tapi Allah benamkan ke dasar bumi. Oh, berkuasa kita sombong, ya. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Bagaimana kekuasaan Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan, akhirnya Allah tenggelamkan di dasar laut. Ya. Jadi tidak ada tempat kita untuk menyombongkan diri di dunia ini. Ya. Jadi orang yang sombong itu seperti, diibaratkan Rasul tadi, seperti burung yang terbang ke angkasa. Ya. Maka Allah perintahkan, ya, agar Rasulullah wahfid janahaka, rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari orang mukmin. Ini perintah langsung agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadu atau merendahkan dirinya di hadapan para sahabat Nabi. Nah, ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah. Yang keempat, ya, keutamaan tawadu itu, tawadu adalah perangai ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah hamba-hamba Allah. Ya, jadi tawadu itu adalah perangai hamba Allah, ibadur rahman. Sama seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, ini dia sifat ibadur rahman. Jadi hendaklah kita memiliki sifat ini. Ya, sifat yang kita berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Nah, ini sifat kita seorang mukmin, sifat hamba Allah. Ya, hendaklah kita yamsuna ala haunan. Nah, ini ibu. Tak boleh kita menyombongkan diri, membanggakan ya diri kita di hadapan manusia. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa komentar Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ini. Maksud dari firman Allah tadi dalam surah Al-Furqan itu. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan bumi dengan rendah hati ya, firman Allah yang yaitu berjalan di atas bumi, yamshuna alal ard. Berjalan di atas bumi dengan rendah hati itu mereka berjalan dengan tenang. Nah, ini sifatnya itu Ibu ya, yamshuna alal ardi haunan. Ya, Ibnu Qayyim katakan yaitu berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, yaitu mereka berjalan dengan tenang. Ya, penuh dengan ketawaduan, tidak congkak dan tidak sombong. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya tentang maksud firman Allah tadi. Nah, inilah sifat kita yang seharusnya kita miliki. Jadi seorang mukmin itu hendaklah dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tenang ya, tunduk, penuh dengan ketawaduan dan tidak sombong dan congkak. Nah, untuk itu semestinya kita seorang mukmin atau mukminah untuk berhias dengan sifat-sifat tawadu ini. Ya, hendaklah kita berpakaian seperti kita berpakaian takwa, ya, maka hendaklah kita berpakaian tawadu. Dan tidaklah kita terhina kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Nah, untuk itu Ibu, apa makna dan hakikat tawadu itu sebenarnya? Ya, apa makna dan hakikat tawadu itu? Maka tawadu merupakan kebalikan dari sifat sombong. Ya, tawadu itu adalah kebalikan dari sifat sombong. Ia merupakan sifat pertengahan antara sombong dan rendah diri. Ya. Ia merupakan sifat pertengahan antara sombong dan rendah diri. Jika sombong telah mengakibatkan setan usir dari surga dan menjadi makhluk terlaknat, maka tawadu berhasil menjadikan Adam dan istrinya sebagai manusia yang diampuni setelah keduanya melakukan dosa. Nah, ini Ibu dan para akhwat sekalian ya. Jadi iblis adalah memiliki sifat sombong. Kesombongan, kecongkakannya di hadapan Allah. Ya. Dia merasa hebat dirinya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka sifat sombong ini dengan sifat sombongnya Allah usir dia dari surga. Sementara Adam yang memiliki sifat tawadu, ya, ini menjadikan Adam dan Hawa sebagai manusia yang diampuni atas kesalahannya. Melanggar perangan Allah, melanggar larangan Allah, kemudian mereka taubat, minta ampun pada Allah, maka Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Nah, inilah beda kita dengan iblis. Jadi tidak pantas anak Adam itu memiliki sifat iblis. Karena si iblis itulah yang telah menjatuhkan nenek moyang kita itu dari surga, ya, mengusirnya, membuangnya hingga terbuang ke surga, ke dunia ini. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah. Satu di antara banyaknya indikator sifat tawadu. Ini kita lihat indikator. Bagaimana indikator orang yang memiliki sifat tawadu ini? Ya. Seseorang adalah dengan kemauan untuk mengakui kesalahan dirinya. Jadi tawadu itu dia
mampu mengakui kesalahan di diri. Nah, jadi sifat tawadu itu ibu bisa menyebabkan dia mengakui kesalahan-kesalahan dirinya. Ya. Jika ia seorang suami, satu di antara banyaknya tanda sifat tawadu adalah kerelaan untuk membantu tugas rumah seorang istri. Nah, ini dia. Ini yang kaitannya dengan tawaduknya Rasulullah nanti dengan di rumahnya, ya. Jadi salah satu indikator seorang suami itu tawaduk adalah apa Ibu? Seorang suami rela untuk membantu tugas seorang istri. Nah, jadi kalau ada seorang suami yang membantu ibu-ibu di rumah, membantu rumah tangga, membantu tugas harian, itu tandanya indikasinya suami itu tawaduk. Ya. Bagaimana diceritakan oleh Aisyah, Ummahatul Mukminin, ya, bahwasanya Rasulullah SAW terbiasa beliau membantu pekerjaan istrinya saat beliau SAW di rumah. Jadi Rasulullah SAW ya dia biasa membantu istrinya di rumah. Ya waktu Rasulullah SAW berada di rumah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah ketika tiba waktu sholat. Nah, di Rasulullah SAW itu banyak di rumah. Kecuali dia ada urusan-urusan penting untuk keluar dari rumahnya. Di antaranya adalah waktu sholat. Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya tentang tawadu. Bagaimana sifat tawadu ini? Ini seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, pernah ditanya, apa maksud tawadu ini? Maka dijawab oleh Fudail bin Iyad, tawadu itu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ya. Tunduk dan patuh kepada kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan, walaupun mendengarnya dari anak kecil, dan seandainya menerima dari orang yang paling bodoh pun dia menerimanya. Nah, ini kata Fudail bin Iyad. Nah, ibu kita harus menerima kebenaran itu, asal dia benar, maka kita menerimanya. Siapapun yang menyampaikannya, ya, sekalipun yang menyampaikan itu anak yang belum, ya, anak yang masih kecil, tapi itu benaran, maka kita terima. Ya. Nah, ini terkadang yang harus kita buang jauh-jauh, Bu, ya, karena salah satu kesombongan itu apa itu, Ibu? Tidak mau menerima kebenaran, walaupun ya disampaikan dengan kebenaran. Apalagi dia melecehkan manusia. Apa itu inti sombong itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Mungkin yang menyampaikan itu masih usia kecil, ya. Masih mungkin yang menyampaikan kebenaran itu belum ada apa-apanya dengan kita, ya. Tapi kalau hak kebenaran yang disampaikan, maka dia harus patuh dan tunduk kepada kebenaran. Inilah yang seharusnya kita miliki untuk mencari kebenaran. Nah, ibu-ibu, kebanyakan kita ya tidak mau menerima kebenaran, terkadang walaupun dengan anggapan orang yang menyampaikan itu tidak ada apa-apanya dengan kita, ya. Oh, ini baru kemarin sore belajar, saya pula diajarinya, ya Bu ya. Baru kemarin pengajian ikut 2 kali 3 kali mengaji, kita pula yang dikhutbahkannya, ya itu. Walaupun yang kita sampaikan itu kebenaran. Nah, ini orang yang akan jauh dari hidayah, yang jauh dari mendapat kebenaran. Nah, ya Bu ya, maka kita terlepas dari itu. Kalau kebenaran yang kita terima, wajib kita dengarkan baik-baik. Ini kata Fudail bin Iyad. Hendaklah kita, ya, setiap kebenaran yang disampaikan kita pada kita itu kita terima. Kemudian juga
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar, juga beliau ditanya tentang tawadu ini. Apa maksud tawadu itu? Ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Tawadu adalah kamu keluar rumah dan tidak berjumpa muslim kecuali kamu menganggapnya lebih baik darimu. Nah, saya ulangi Ibu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ini. Apa itu? Apa tentang tawadu? Dia ditanya, Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang makna tawadu. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, tawadu adalah kamu keluar dari rumah dan tidak berjumpa dengan seorang muslim kecuali kamu menganggapnya lebih baik darimu. Nah, arti apa itu? Orang lain itu lebih baik dari kita. Nah, Ibu, ini akan melahirkan sifat tawadu, ya. Melihat diri kita ini belum ada apa-apanya, ya. Nah, kita lihat orang itu lebih baik dari kita. Nah, ini akan menghilangkan kesombongan. Ketimbang, ya, kita melihat berjalan keluar, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ah, saya hebat, ya. Saya sudah rajin puasa Senin Kamis. Saya sudah ikut pengajian. Saya sudah berhijab syar'i, ya. Saya yang lain, ya. Maka ini akan mendatangkan kesombongan pada diri kita. Menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Nah, maka hendaklah kita tanamkan di dalam hati kita itu, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini walaupun ibadah kita banyak, maka sebaik-baik kita itulah orang-orang yang menyembunyikan amal soleh. Ya. Tidak ada orang lain kecuali diri kita. Maka para sahabat dahulu, para salafun soleh itu ibu-ibu, ya, ada seorang istri yang tidak tahu suami di sampingnya menangis min khasyatillah, ya. Suaminya menangis, ya. Begitulah dia menyembunyikan amalannya. Ya, ini harus kita sembunyikan amal soleh kita. Cukuplah kita dan Allah yang mengetahui. Jangan nanti kita batalkan amal soleh kita. Ini karena enak cerita sama ibu-ibu juga pengajian. Alhamdulillah, saya akhir-akhir ini tiap malam sampai saya sengaja saya bangun terus sholat tahajud. Ya, alhamdulillah saya bangun terus sholat tahajud. Kan bagus tuh ceritanya. Tapi dengan bercerita itu kita ingin dipuji oleh manusia. Maka dengan itu timbul rasa riya. Nah, ibu yang dirahmati Allah. Ya, kemudian kita lihat pula perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tawadu itu? Beliau menjelaskan hakikat tawadu dan memberikan penjelasan perbedaannya dengan menghinakan diri atau al-muhanah. Dengan menyatakan perbedaan antara tawadu dan al-muhanah, menghinakan diri, adalah tawadu muncul dari ilmu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, mengenal nama dan sifatnya. Jadi dia tawadu, ya. Pengagungan, kecintaan dan penghormatan, dan dari pengetahuan tentang dirinya dan jiwanya secara rinci, serta aib-aib amalan serta perusaknya. Muncullah dari sini sifat tawadu. Ya, ini kata Ibnu Qayyim. Maka tawadu adalah hati yang merendah karena Allah. Ya. Jadi sifat tawadu itu ibu, hati yang merendah karena Allah Azza wa Jalla, dan rendah hati serta penuh rahmat kepada hambanya, sehingga tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seorang pun, dan tidak memandang ia memiliki hak atas orang lain. Bahkan memandang kelebihan orang-orang atas dirinya dan hak-hak mereka atasnya. Ini adalah sifat yang hanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang dicintai, dimuliakan dan didekatkan. Nah, ini dia panjang menurut pengertian Ibnu Qayyim itu, ibu-ibu dan para akhwat sekalian, ya. Begitu kelebihan seorang, ya, yang memandang orang lain itu lebih baik dari dirinya, ya, lebih mulia dari dirinya, sehingga ya dia tidak memandang dirinya
lebih mulia daripada orang lain. Maka inilah sifat yang dimiliki oleh seorang yang tawadhu. Ibu-ibu dan para saudara sekalian, ada ciri, ya, ada 3 ciri orang yang memiliki sifat tawadhu. Nah, ini 3 ciri. Kalau dia memiliki sifat ini, pasti dia memiliki sifat tawadhu. Apa itu? Yang pertama, ia dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, kekuatan serta peluang untuk berlaku sombong, tetapi ia tidak bersikap sombong karena mengharap keridhaan Allah. Nah, ini cirinya, Bu. Tawadhu itu ciri yang pertama. Dia memiliki kemampuan, kekuatan, seperti memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki kecantikan misalnya, dia pantas untuk sombong, ya. Tetapi dia tidak mau berlaku sombong. Nah, ini sikap yang, ya, karena sikap ini dia mengharapkan keridhaan Allah. Dia tidak melakukan sombong ini. Yang lebih berbahayanya, ya Bu ya, orang yang miskin berlagak sombong. Nah, ini yang dihina oleh Rasulullah SAW itu orang yang miskin tapi sombong. Diberi sedekah, diberi hadiah nggak mau. Ya. Jadi orang yang pantas sombong itu kemudian dia tidak menyombongkan diri karena mengharap ridho Allah. Nah, inilah yang utama cirinya. Ini kita diberikan kelebihan rezeki, diberikan kelebihan fisik, diberikan kelebihan harta. Ya pantas kita sombong, tapi kita tidak mau menyombongkan diri di hadapan manusia karena kita ingin mencari keridhaan Allah. Itu dia, Ibu. Yang kedua, tidak dilakukan secara berlebihan. Ya, jadi tawadhu itu tidak dilakukan secara berlebihan. Jika berlebihan, tawadhu bisa berubah menjadi sombong atau membanggakan diri. Nah, jadi juga dia tidak berlebih-lebihan juga. Ya, misalnya dia pantas untuk memakai sandal yang bagus, ya pakai dia sandal yang bagus. Ya, jangan pula nanti dia mampu membeli sandal yang bagus, kemudian dia pakai ke sana kemari, pakai sandal swallow saja, Bu ya. Nah, atau sandal jepit, ya. Nah, ini juga berlebihan. Dia sanggup membeli mobil yang kekayaannya itu biasa mobil yang baik, yang bagus, tapi dibelinya mobil yang mobil yang jelek, yang buruk, ya, yang tahun tinggi. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Jadi itu kita disuruh untuk menunjukkan atharun nikmah, melihatkan, ya, atharun nikmah, bekas nikmat Allah. Maka kita juga kalau mampu ya dibeli. Ini salah satu anjuran Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat-nikmat Allah itu hendaklah kamu ceritakan bukan untuk arti kesombongan. Tapi nikmat Allah diberikan kepada kita itu diceritakan. Jadi maksudnya bukanlah tawadhu yang berlebihan. Mampu kita membeli pakaian yang bagus ya dibeli. Jangan pakaian yang rombengan pergi ke pengajian misalnya, compang-camping kepada orang lain. Nah, ini juga tawadhu yang tidak dibenarkan. Atau pergi ya pakaian lusuh, kumal yang tidak disetrika, ya Bu ya. Baunya sudah ini bukan tawadhu. Ada itu sebahagian yang tidak peduli dengan kebersihan. Ya. Pakaian dengan lusuh, kumal, tidak dicuci. Itu bukan tawadhu, itu tawadhu kizib namanya. Tawadhu yang dibuat. Ya. Tawadhu dusta. Jadi kita orang Islam dia harus bersih.
Islam itu harus rapi. Nah, itu Bu ya. Yang ketiga, tawaduk dilakukan pada waktu dan situasi yang tepat. Dalam hal ini diperbolehkan berlaku sombong di depan orang yang sombong. Nah, ini sebagaimana sikap berjalan tegap dan gagah di depan musuh dalam peperangan. Nah, ini tawaduk juga ini Bu ya. Pada waktu yang situasi yang tepat, ada orang yang sombong ya. Nah, maka kita boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Nah, misalnya dia pakai mobil mewah, kita pakai pula mobil mewah. Ya Bu. Seperti ya, lihat kekayaan orang-orang Arab Saudi itu Bu. Bagaimana mereka menghinakan dunia ini? Ya. Mobil-mobil mewah itu berseliweran tuh di Arab Saudi itu Bu ya. Bahkan ada mobil di dunia ini yang harganya miliaran ya. Untuk beberapa buah mungkin ada di dunia yang beli orang Arab Saudi itu. Kemudian orang Arab Saudi itu membawa mobil itu kemana? Dibawanya untuk mencari rumput untuk makanan unta. Orang mereka protes. Kenapa mobil mewah itu dijadikan hanya untuk mencari rumput? Ya, itulah. Jadi mereka itu tidak ada nilainya. Ya, walaupun di hadapan orang kafir itu mewah, ya, tetapi mereka ya menunjukkan tidak ada nilainya harta itu. Mobil yang mewah itu tidak ada nilainya bagi mereka. Nah, ini ibu dan para akhwat sekalian. Jadi kita pandang itu. Ini terjadi, kita lihat kalau mobil-mobil di Arab Saudi itu di Timur Tengah itu nggak main-main harganya, ya. Tapi tidak dijadikan itu tujuan. Kalau kita mungkin mobil kita lecet sedikit sudah rusuh, ya Bu ya. Lecet terkena udah rusuh. Kalau di sana itu enggak, semakin banyak lecetnya semakin tinggi harganya, ya. Dibiarkan aja mobil itu rongsok gitu, berjalan terus. Ya. Itulah salah satu ya yang menjadikan kita itu tawaduk. Jadi itu ya 3 ciri sifat tawaduk yang harus kita miliki. Nah, ibu dan para akhwat sekalian, kemudian kita dilarang untuk bersikap sombong, ya. Dilarang kita memiliki sifat sombong karena sombong itu adalah merendahkan dan menghinakan yang menyebabkan pemiliknya terhalang masuk surga. Karena sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikatakan Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nah, ini dia. Tidak masuk surga orang yang memiliki di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah, ini dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dari sifat sombong, dari tawaduk. Karena sifat sombong itu adalah lawan dari sifat rendah hati, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas ini menganjurkan sifat rendah hati dan memperingatkan umatnya dari sifat tinggi hati atau sombong. Sehingga seorang Muslim hendaknya berusaha sekuat tenaga menjauhi sifat tinggi hati ini. Nah, itu ibu ya, para akhwat dimuliakan Allah, tentang tawaduk, pengertiannya, hakikatnya dan ciri-cirinya. Kita lihat bagaimana tawaduknya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama keluarganya. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau di rumahnya dia itu makan apa-apa yang dia jumpai, ya. Jadi Nabi itu makan di rumahnya itu dari apa yang dia jumpai makanan di rumahnya. Apa yang ada dihidangkan oleh istri, maka dia makan. Nah, itu sifat tawaduk Rasulullah SAW. Nah, kita lihat apa kata Syekh. Alaisa yujadul yawm katsirun minal azwaj yadribuna zawjatahum wa yashtamunahunna wa yal'anunahunna bisabi annahunna qasarna fi tabakh atau ta'akhir. Ini betapa banyak hari ini orang, para suami ya, yang memukul istri-istri mereka dan mencacinya dan ya melaknatnya karena
sedikit dalam masak atau terlambat menghidangkan makanan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bertentangan jauh dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kata Syekh, datang kepadaku kabar ada sebagian suami yang menendang, yang melempar apa Bu? Melempar kedir, ya, periuk, ya, atau memukulnya di atas kepala istrinya. Ini sebuah kezaliman, kata Syekh. Kam hiya mazlumatul mar'ah. Inilah kezaliman yang diberikan kepada seorang istri, ya, yang mereka itu para suami yang dilaknat, yang tidak memiliki sifat tawadu. Atau kadang-kadang mungkin dia tidak terima makanan yang disuguhkan istrinya yang tidak yang sesuai dengan seleranya. Ya. Inilah yang akhlak kaum muslimin yang harus kita hindari. Ya, kata Syekh, ya. Hal hadhihi akhlakul muslimin. Apakah ini akhlak orang muslim? Ya. Jadi kita ingatkan para suami, ya, kita nasihati kita semua, apa yang ada dapat di rumah kita makan itulah yang kita makan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La wallahi, tidak. Di akhlak orang mukmin itu bukan seperti itu. Menyakiti istrinya, ya, menghina dan melaknatnya itu bukanlah perangai seorang mukmin. Nah, sungguh laqad kana Nabi alaihi salam yadkhulul bait. Maka sungguh pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dan dia mengatakan kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Apakah kalian memiliki ada makanan hari ini? Dia ditanya oleh Rasulullah kepada istrinya, yaqulun, mereka katakan, "Ma indana." Kami tidak memiliki makanan ya Rasulullah. Ya. Ini rumah tangga Rasulullah, ibu-ibu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia itu Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban istrinya itu? Allahumma inni shaim. Allahumma inni shaim. Kalau begitu ya Allah, aku berpuasa. Nah, ini kita lihat, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Siyam, di dalam kitab puasa, bab bolehnya puasa sunat. Ibu, jawazu saumun nafilah biniyati minan nahar qabla zawal. Yaitu bolehnya puasa sunat dengan niat pada siang hari sebelum terbit matahari. Nah, ini, tapi syaratnya dia belum makan apa-apa pagi itu, Ibu ya. Nanti dia udah minum kopi, nanti kemudian ada makanan, enggak ada, saya puasa, itu enggak sah puasanya. Ya. Jadi dia belum apa-apa. Dia tanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Maka dia katakan, kalau enggak ada makanannya, Allahumma inni shaim. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa kana la yujad mendak radi' min tamar. Jadi Rasulullah juga tidak mendapati kadang-kadang sepotong kurma pun yang akan mengenyangkan perutnya. Ya. Jadi satu ketika juga rumah Rasulullah itu tidak didapati satu potong kurma. Subhanallah, ya. Begitulah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dengan istri-istrinya. Dan dia berkata kepada Aisyah, wa taqulu Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kana yamuru hilal wal hilal salasata ahlah wa ma yuqadu fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar. Nah, pernah terjadi berjalan hilal, satu hilal ke hilal berikutnya, ke hilal berikutnya. Berapa kali itu, Bu? 3 kali hilal. Apa maksudnya? 3 bulan. Dan tidaklah ada di rumah Rasulullah SAW itu wa ma yuqadu fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah hidup api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa itu? Tidak ada yang dimasak. Nah, hidup api itu, ya. Begitu kondisinya. Kila dikatakan, ya,
maka na ya'ishukum ya khalah. Ya, dikatakan bagaimana kehidupanmu wahai khalah? Khalah mengatakan al-aswad at-tamr. Kehidupan kami itu kadang-kadang ya tamar dan ya, air putih. Nah, ini kadang-kadang yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'kul minal mawjud, ya. Dia makan apa yang ada. Yang ada saja. Yang dijumpai, yang apa yang ada ditemui di rumahnya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keadaan ini. Dan para istrinya juga menerima kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Bagaimana kesabaran para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendampingi ya suaminya, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya menerima harta ya kalau dia dapat rikaz, harta ghanimah ya, paginya dia kaya, kemudian sorenya kembali dia miskin. Dia bagikan harta-harta itu kepada kaum muslimin. Ya. Dan dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Ya. Nah, begitu ketawaduan. Hendaklah kita para suami ya juga memahami kondisi. Nah, ini kan tidak kebanyakan ya. Banyak suami-suami kita itu yang tidak peduli. Apalagi yang malas bekerja, yang tidak mau banting peras keringat, tapi makanan mau dihidangkan. Nah, ini kebanyakan istri, Masya Allah ya. Di luar sana itu Bu ya, ada yang suami malas kerja, yang bekerja istrinya, ya. Sehingga istrinya lah yang pontang-panting mencari nafkah, dia tidur-tidurnya nyenyak, kemudian nongkrong-nongkrong, kemudian mau dilayani. La haula wala quwata illa billah. Ini diminta nanti akan dipertanggungjawabkan ya amalannya itu. Karena kebaikan nafkah itu adalah tugas dan tanggung jawab laki-laki. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi kaum wanita. Dialah sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, ya. Dia wajib hukumnya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dan istri itu boleh membantu, ya, membantu sifatnya, bukan yang pokok. Ya. Berdosalah para suami yang sifat ini yang tidak memiliki rasa malu atau tidak memiliki sifat ya, tanggung jawab dan apalagi tidak memiliki rasa cemburu, sifat dayus yang melekat pada dirinya, ya, yang banyak mempekerjakan istrinya, ya, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab tentang nafkah. Nah, ini kita berlindung ibu-ibu dan para akhwat sekalian. Kita para ikhwan, para suami, hendaklah kita mencari nafkah yang kita mampu. Peras keringat banting tulang itu tanggung jawab kita. Maka seseorang yang makan dengan hasil usahanya, dengan peras keringat itu lebih mulia daripada orang yang minta. Maka kasbul halal, mencari rezeki yang halal itu tuntutan di dalam agama kita. Jadi para suami kita ingatkan untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Janganlah melepaskan tanggung jawab ini kepada istri. Nah, kemudian dia ya Rasulullah SAW itu beliau makan dengan apa yang dia jumpai, ya, dijumpai di rumahnya mungkin, ya sederhana mungkin lauknya kurang, ya jangan kita mencela makanan. Nah kita lihat wala ya'rifu anhu alaihi salam annahu a'ba ta'aman qat in a'jabu akalahu wa illam yu'jibhu lam ya'kulhu. Nah, ini sifat Rasulullah SAW. Tidak pernah kita ketahui dari sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam aba ta'aman qattun.
Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun, sekalipun. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah abatu aman, tidak pernah ada hadisnya, ada kisahnya, sejarahnya Nabi itu mencela makanan. In a'jabahu akalahu, kalau dia suka dia makan. Wa illam yu'jibhu lam ya'kulhu, kalau tidak menyenangkannya dia tinggalkan. Nah, terkadang ini kan ibu-ibu, ini masak ini aja ini katanya kan. Terung ke terung aja terus. Ya, ini misalnya Bu ya. Ini sifat yang mencela makanan. Jadi kita makan itu tidak boleh dikomen Bu ya. Ibu-ibu jangan suka komen makanan. Ini masak gulai jengkol kemudian diupload di Facebook. Sedunia orang tahu. Nah, hari ini dia masak jengkol. Ini kan hari ini kan semuanya mau diupload semua Bu ya. Nah, maka ini salah satu ya yang harus kita hindari, tidak kita tutupi ya. Janganlah kita makan yang enak-enak diupload ya, kemudian nampak bahwa kita makan enak. Nah, ya, maka kita tidak boleh mencela makan. Apa yang dihidangkan tidak boleh dikomentari. Oh, garam ini kurang, Ibu ya, kurang garam. Ya. Kalau kurang garam, diamkan saja. Nah, itu apa? Itu termasuk abatu aman, mencela makanan. Mana banyak ibu-ibu yang bapak-bapak komen dengan makanan Bu, kira-kira? Apalagi ya, kurangin lezat lah, kurang enak, atau yang macam kurang ini, kurang itu. Ya. Ini pada hakikatnya adalah mencela makanan. Ya, kalau kita tidak suka jangan dimakan. Ya, kalau suka ya dimakan. Nah, ini sifat Rasulullah SAW. Maka dikisahkan di suatu ketika Nabi SAW dihidangkan baginya makanan yang tidak lazim. Makanan yang tidak lazim dijumpai di negerinya, yaitu dop. Ibu-ibu, dop itu sejenis, bukan biawak ya, tapi itu makhluk hewan yang ada di gurun pasir yang makanannya rumput, ya, dop. Nah, jadi kaum itu suka makan dop. Rasulullah SAW tidak pernah biasa makan itu, dihidangkan kepada Rasulullah dop itu, ya. Maka Rasulullah SAW melihat, ya, dan Nabi SAW falam ya'kulhu walam yamna akalah. Jadi Rasulullah SAW tidak makan dengannya dan tidak pula melarang orang lain itu untuk makan. Nah, itu berarti ikrar ketetapan bahwasanya dop itu boleh dimakan. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak biasa makan dengan makan itu, maka dia tinggalkan. Jadi boleh kita meninggalkan suatu ketika dihidangkan kepada kita makanan yang tidak kita sukai, ya, kita tidak terima, ya, mungkin akan berpengaruh kepada kita atau menyebabkan hal-hal yang lain, maka tidak mengapa kita untuk tidak makan dengannya, ya. Tapi yang tidak boleh itu kita komen, kita komentari dan segala macam, itu nanti menyinggung perasaan orang lain yang menghidangkan makanan itu kepada kita. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia pembahasan kita ya tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama keluarganya, dan sifat-sifat tawaduk tadi, bagaimana kita sifat tawaduk, bagaimana ciri-ciri tawaduk yang harus kita miliki ya, dan kita menjauhi sifat-sifat lawan dari tawaduk, itulah menyombongkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpakaian dengan ketawaduan, ketundukan diri, tidak menghinakan diri kita, ya. Inilah yang harus kita pakai dengan pakaian tawaduk. Kita contoh bagaimana Rasulullah SAW itu di rumah tangganya bersama keluarganya, ya, dalam hal makanan Rasulullah SAW menerima apa adanya, ya, menerima apa adanya makanan yang dihidangkan, ya, dia berusaha untuk mencari makanan dan apa yang dapat diberikan dihidangkan oleh istrinya dia terima.
Semoga yang kita bahas pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, Ibu, tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Semoga yang kita bahas pada kesempatan ini mendapat keutamaan dan fadilah di sisi Allah. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang Rasulullah SAW berada di rumahnya. InsyaAllah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.